Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 191 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ini menceritakan tentang seseorang muazin yang melakukan kesalahan ketika mengumandangkan azannya. Jadi kalau misalkan seorang muazin itu salah dalam menentukan waktu, ya jadi waktu sholat belum masuk terus dia mengumandangkan azan. Nah, bagaimana hukumnya? Ya kan, apa yang mesti harus dilakukan seperti itu. Nah, ini salah satu kejadian waktu itu yang dialami oleh Bilal bin Rabah ketika itu beliau melakukan mengumandangkan azan sebelum masuknya waktu sholat subuh. Nah, di sini kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk meralat azannya, kemudian Bilal meralat dan menyatakan di situ bahwasanya beliau mengumandangkan azan dalam keadaan tidak sadar. Artinya beliau melakukan kesilapan. Seperti itu. Jadi ada etika-etika, mekanisme-mekanisme yang dilakukan apabila seseorang itu melakukan kesalahan. Nah, misalkan seorang muazin melakukan kesalahan dalam mengumandangkan azan, bukan dihujat, ya kan, tapi ditegur baik-baik, kemudian dikasih tahu kesalahannya, baru disuruh salat. Begitu juga kalau misalkan sholat seperti itu, bukan dihujat, tapi ya dikasih tahu subhanallah, kemudian atau mungkin kesalahan dia di dalam membaca Al-Quran, dia lupa atau ayatnya kebalik, maka dikasih tahu ayatnya seperti itu, ayat yang benar, kemudian dibantu dia meneruskan dan lain sebagainya. Itu mekanisme-mekanisme yang dilakukan di zaman Rasulullah ketika melihat para sahabatnya melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, jadi kita mesti tahu, ya kan, kita mesti tahu bahwasanya tidak semua sahabat itu melakukan selalu benar gitu, selalu benar dalam semua aspek. Rasulullah pernah melakukan kesalahan, yaitu sudah kita bahas kemarin itu abasa wa tawalla, di mana Rasulullah pernah mengindahkan Abdullah bin Umi Maktum waktu itu. Beliau tidak menggubris, maka turunlah surah Abasa. Kemudian sahabat Rasulullah juga pernah melakukan kesalahan, di mana Umar bin Khattab waktu itu memfatwakan bahwasanya kalau misalkan seseorang tersebut hadas besar, tidak menemukan air, maka dia tidak usah sholat, tidak sholat sampai dia menemukan air. Jadi tidak diganti dengan tayamum. Dan itu juga sudah diralat oleh Umar bin Khattab. Dan para ulama tetap tidak menggunakan pandangannya Umar bin Khattab, karena beliau kemungkinan lupa seperti itu. Begitu juga
Bilal bin Rabah. Nah, ini beliau juga melakukan kesalahan ketika mengumandangkan azan, dan ada banyak-banyak kasus kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya di sini bukan kita membongkar aib, tapi di sini untuk uh, menjadikan pelajaran, ya, menjadikan pelajaran apa saja yang mesti harus dilakukan ketika ada teman-teman kita melakukan kesalahan seperti itu, melakukan kesilapan dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menegur seperti itu. Jangan sampai kita di dalam amar ma'ruf nahi mungkar malah menjatuhkan harkat dan martabat orang lain seperti itu. Baik itu dari kalangan politisi tingkat presiden sampai rakyat jelata, itu apa ya, tidak semuanya benar. Mau suku apapun, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu juga tidak semuanya benar dan tidak semuanya baik. Itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya kan, kita sudah pasti tahu lah, dengar lah kan, kalau stereotip orang Madura kan condong keras, ngeyel, susah diatur kayak gitu kan, senang berkelahi kayak gitu ya. Ya itu ya keadaannya kayak gitu, itu karakteristiknya kayak gitu. Sama halnya dengan orang Bugis seperti itu kan, juga kesenggol sedikit langsung berantem apa segala macam. Bugis, Makassar, ya seperti itulah karakteristiknya kayak gitu. Nah, cuman tidak semua mereka itu juga ada salah apa, semuanya suka berantem kayak gitu, kasar, tidak semua. Karena jujur saja, saya punya keluarga Makassar juga baik-baik saja kayak gitu. Punya orang Makassar baik-baik. Terus juga dari keluarga sebelah ayah saya Bugis juga baik-baik, tidak ada masalah kayak gitu. Baik dengan orang Madura, sewaktu saya tinggal di Madura waktu itu tahun 2002 peristiwa Sampit dan Sambas, saya satu-satunya orang Dayak yang dicap orang Dayak di sana, dan juga tidak ada masalah, tidak diajak carok sama orang Madura seperti itu. Ya itu stereotip seperti itu kan, ya biasanya sih untuk bercandaan-bercandaan gitu aja gitu kan. Saya juga kalau misal sama orang Madura Bangkalan di yang jualan pentol di sini kan, terus juga orang Madura Pamekasan yang biasanya cukur rambut, itu ya sering saya gojol-gojol, kadang saya ajak bercandaan, bergurauan kayak gitu, ketawa-ketawa, ya biasalah seperti itu kan. Nah jadi intinya kalau di sini kita belajar sedikit demi sedikit masalah hukum, ya kan, melalui kesalahan-kesalahan dari para mulai dari Rasulullah, sahabat dan lain sebagainya, itu menjadi pelajaran bagi kita untuk menentukan di dalam kita bertindak kayak gitu. Nah, terutama ya khususnya bagi kalangan kita netizen ya kan. Itu kalau misalkan ada pujaannya melakukan kesalahan, ya sudah tegur. Kalau misalkan dia sudah diproses sesuai dengan hukum kesalahannya, ya sudah, istilahnya sudah lah, nggak usah lagi dihujat-hujat. Begitu juga misalkan ada koruptor, ya nggak usah lah. Kalau misalkan itu sudah diproses, sudah sesuai dengan hukumnya, sudah habis-habisan lah sudah di situ, ya sudah, kita tidak usah menghina, mencaci maki dan lain sebagainya, sekesal apapun kita kayak gitu. Intinya ya kita mendoakan supaya dia bisa cepat-cepat bertaubat seperti itu. Yang kita harapkan bagaimana hukum itu tidak tebang pilih dan dijalankan sesuai dengan proses hukumnya, sesuai, ingat,
sesuai dengan hukum yang berlaku seperti itu, bukan sesuai dengan pemikiran kita orang awam. Kalau pemikiran kita orang awam ini kadang ya jujur saja, mohon maaf, eh apa ya istilahnya konteksnya tuh ya kadang lebih banyak salahnya sih. Alangkah baiknya ya orang-orang yang mengkritisi masalah hukum itu adalah orang-orang yang memang speknya di bidang hukum. Seperti itu. Begitu juga yang lain-lain kayak gitu kan. Masalah agama ya speknya memang di agama. Jangan sampai orang eh, berbicara masalah agama, main hukum sana sini, manjat sana sini, tapi tidak tahu apa ya ininya, eh, tidak tahu seluk beluk daripada yang dia sampaikan seperti itu. Banyak pandangan-pandangan yang saya sekali lagi saya sampaikan offside, cenderung offside kayak gitu. Hukum mengatakan seperti ini, tapi dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariat agama Islam. Itu contoh ya kan, kita senang dengan ajaran agama Islam. Kita istilahnya beranggapan bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Itu akidah. Akidah kita yang mesti harus kita jaga. Tetapi untuk melarang agama lain melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, itu juga tidak ada dalilnya. Itu kalau misalkan ada dalilnya mungkin sepanjang sependek yang saya tahu itu tidak ada dalilnya ya kan. Sependek yang saya tahu itu tidak ada dalilnya. Nah, bahkan ya kalau misalkan orang Nasrani mau ibadah ya silahkan seperti itu. Orang Yahudi mau ibadah ya silahkan. Jangan sampai karena kita pingin percaya dengan agama kita adalah agama yang paling benar, terus ada orang ibadah kayak gitu, mau ibadah mau membuka tempat ibadahnya dilarang seperti itu. Kemudian membuka gereja besar dilempari dan lain sebagainya, itu tidak ada di dalam ajaran syariat agama Islam. Makanya kalau kita berpandangan ya, istilahnya mengeluarkan statement itu perlu kita harus teliti lebih jauh, lebih detail seperti itu. Hukumnya seperti apa, kemudian mekanismenya dan lain sebagainya, apa sudah sesuai bidangnya, apa tidak kayak gitu untuk mengeluarkan fatwa. Ini kalau misalkan dari koridor agama Islam. Jadi kalau misalkan sekali lagi kalau misalkan kita berbicara masalah akidah, itu kalau saya zero toleransi gitu ya. Tidak ada yang namanya toleransi di situ. Pokoknya saya Islam, saya yang benar. Anda salah. Itu kalau masalah akidah. Itu. Ya sama dengan tante saya seperti itu ya. Tapi kalau di dalam bermasyarakat itu beda lagi. Itu misalkan sama YouTuber kayak gitu kan. Yang satu YouTuber saya teman saya Katolik, ada teman saya juga orang Hindu, tidak ada masalah. Kita kerjasama di bidang urusan dunia, yaitu collab YouTube lah seperti itu, supaya kita sama-sama bisa maju. Itu tidak ada masalah. Dan saya tidak bisa mengajak teman-teman saya yang Nasrani kayak gitu kan, yang Kristen kayak gitu, kalau mau collab teman saya baca syahadat dulu, tidak boleh. Ya, meskipun itu tadi bahwa saya mempercayai bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar seperti itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Itu yang sering teman-teman dengar. Itu kan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka
agama tersebut pasti tertolak, ya, tidak akan diterima. Dan orang tersebut merupakan orang yang merugi. Itu landasan hukum dalam masalah akidah, ya kan? Yang di luar agama Islam tidak boleh baper. Yang beragama Islam nggak perlu memprovokasi, gitu kan? Seperti halnya ya teman-teman sudah tahu lah ya kan, sudah sampai kepada kursi Islam, ini kursi Kristen dan lain sebagainya. Ada juga istilahnya masalah babi juga kan. Ya kalau yang namanya babi dan anjing untuk orang muslim itu haram memakannya. Dan itu masuk dalam kategori najis mughaladoh. Tapi bukan berarti orang yang di luar agama Islam yang bisa makan babi dan anjing itu kita kata-katain wah neraka kayak gitu. Ya memang kalau di dalam Al-Qur'an ya memang dikatakan seperti itu. Tapi untuk mengata-ngatain orang tersebut ya tidak boleh, ya kan? Tidak boleh kayak gitu. Ya menurut syariat agama mereka itu tidak ada masalah. Ya silahkan saja kayak gitu. Saya juga punya teman di luar negeri. Ya saya kalau misalkan mereka tanya gimana kok bisa nggak minum alkohol kayak gitu kan, coba tes dulu lah kayak gitu kan. Kalau saya ya saya katakan nggak bisa, itu haram, ya kan, haram. Ya tapi kalau dia mau minum ya silahkan, saya tidak bisa melarang seperti itu. Karena jujur aja kalau berbicara masalah syariat agama Islam, yang pertama harus orang tersebut Islam, ya, masuk agama Islam itu, ya kan. Kita melarang dia makan daging daging babi, daging anjing. Kalau itu sudah berbicara masalah syariat agama Islam, itu tidak boleh. Jadi yang namanya syariat agama Islam secara keseluruhan itu yang menjalankan adalah orang Islam. Tidak boleh agama yang lain, itu tidak boleh kayak gitu. Sama halnya kita menyuruh orang non muslim berhijab seperti itu, ya kan, yang terjadi di sekolah swasta. Itu nggak boleh seperti itu. Karena yang wajib mengikuti syariat agama Islam hanya orang Islam saja, bukan agama yang lain. Jadi apapun yang menjadi pandangan saya di konten ini, sekali lagi ya, di konten-konten sebelumnya juga sudah saya kasih tahu, saya kasih disclaimer bahwa ini adalah khusus untuk orang Islam saja, seperti itu. Bukan untuk agama-agama tertentu. Bahkan saya juga sudah kasih tahu, ya kan, di konten-konten sebelumnya. Apabila ada sesuatu pandangan yang berbeda dan lain sebagainya, jangan terlampau baper kayak gitu. Ya, kita bisa diskusikan, kita bisa atur diskusinya secara ilmiah kayak gitu. Jangan sampai langsung dibenturkan satu sama lain. Saya mengatakan agama Islam adalah agama yang paling benar, seperti itu, agama yang bakal masuk surga. Artinya agama Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya salah dong, Ustaz. Ya, bukan seperti itu juga. Kacau kita beragama seperti itu, ya kan? Contoh juga, kalau misalkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang tidak membaca basmalah di dalam sholatnya tidak sah sholatnya, bukan berarti guru beliau Imam Malik itu tidak sah sholatnya. Ini adalah pandangan daripada Imam Syafi'i di dalam menentukan suatu hukum. Jadi kalau benturkan satu sama lain itu tidak boleh, kecuali kalau kita mau berdiskusi mendalami dalil-dalilnya, itu boleh kita benturkan satu sama lain. Mazhab Syafi'i dalilnya seperti apa,
mazhab Maliki dalilnya seperti apa, mazhab ini Hanafi, Hambali seperti apa. Nah, kita pilih, kita komparasikan mana yang lebih kuat. Bisa kita kompilasikan, misalkan furu' yang ini, masalah yang ini kita ambil dari mazhab Syafi'i, masalah yang ini kita ambil dari Hanafi dan lain sebagainya, sesuai dengan karakteristik di berbagai wilayah. Nah, oleh sebab itu saya juga tidak banyak mengomentari masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, karena jujur saja meskipun itu pandangan-pandangannya berbeda menurut apa yang saya tahu, itu bukan berarti juga salah. Itu juga ada pandangan-pandangan lain uh, ya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, walaupun saya menyalahkan atau membid'ahkan, ya teman-teman bisa kasih masukan atau kasih dalil yang lebih menguatkan sehingga saya bisa mensosialisasikan lah pandangan antum-antum semuanya kayak gitu. Karena jujur saja ini berdasarkan apa yang saya tahu, ya kan. Bukan berarti konten ini adalah konten yang paling benar, yang di sana yang salah gitu. Ya, jadi perbedaan-perbedaan pandangan dan lain sebagainya itu bukanlah sesuatu yang yang mesti harus kita bentur-benturkan, yang mesti harus kita jauhi, tapi harus kita rawat dan lestarikan. Kalau bisa, kalau saya tuh senang itu kalau misalkan ada ustadz yang paham dengan mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan lain sebagainya di luar daripada mazhab Syafi'i. Saya ingin kali belajar seperti itu di luar dari pandangan mazhab Syafi'i, walaupun itu berbeda. Yang penting masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang menguasai pandangan mazhab Al-Lais bin Sa'id, kemudian yang lain-lain Ibnu Khaldun, Ibnu Hazm seperti itu. Silahkan seperti itu. Jadi apapun yang saya sampaikan di sini ya tidak mutlak, ya kan, harus teman-teman ikuti. Bisa jadi teman-teman mengikuti guru-guru antum semuanya kayak gitu kan, yang lebih pro lah seperti itu daripada saya, silahkan. Kalau misalkan anak-anak MLI atau Deddy Corbuzier itu biasanya ikut ini pandangannya Habib Ja'far dan Gus Miftah biasanya, karena ya itulah guru-guru mereka kayak gitu. Saya pernah sempat mengatakan kayak gitu kan, kalau misal Deddy Corbuzier, Tretan Muslim dan Coki Pardede mazhabnya apa, ya mereka berdua mereka itu mazhabnya ya mazhab, kalau nggak Gus Miftah ya Habib Ja'far seperti itu, bukan mazhab Syafi'i. Karena apa yang disampaikan oleh Habib Ja'far itu yang mereka ikuti. Umumnya masyarakat awam itu belum tentu bermazhab Syafi'i. Ada mengikuti pandangan-pandangan ustadz siapa yang menyampaikan seperti itu. Ustadz ya istilahnya contoh lah teman-teman saya kayak gitu kan, Mas Wahim kayak gitu, kalau misalkan saya suap menyuap kayak gitu boleh enggak? Oh nggak boleh, itu riba seperti itu. Oh ya udah, dia nggak tahu dalilnya, dia nggak peduli itu pandangannya siapa-siapa, yang penting itu tidak boleh, ya selesai kayak gitu. Oh ya sudah kayak gitu. Ustaz, kalau misalkan saya sholat seperti ini boleh enggak? Ya saya sampaikan kalau sholat takbiratul ihramnya seperti ini, membaca bismillah seperti ini dan lain sebagainya. Ya sudah, dia kerjakan kayak gitu. Artinya orang ini bukan bermazhab Syafi'i, tapi dia bermazhab apa yang saya sampaikan. Nah, itu. Kalau misalkan
teman-teman saya yang menanyakan itu apa, belajar seperti ini, wah buka kitab dulu seperti apa, nggak ada waktunya. Jadi dia pengen cuman ini benar apa salah, kayak gitu aja, gitu kan. Jadi memang mereka tidak ada waktu untuk belajar yang yang mendetail lah seperti itu. Nah, kita-kita saja yang bijak-bijak sebijaksana mungkin uh, di dalam mengayomi masyarakat ya kan, jangan sampai memberatkan orang Islam sendiri seperti itu. Harus belajar kitab dan lain sebagainya, duduk bersimpuh dan lain sebagainya, ya tidak harus ya kan. Tapi ya jujur saja, sekali lagi, kalau yang memang tidak menguasai kitabnya, tidak menguasai fikihnya, Al-Quran, hadis, dan fikihnya, tolong jangan terlampau set, ya kan. Sudah main hakim sana sini ya kan, ini kafir, ini muslim, ini kayak gitu. Terus saya cek lagi, wah ini sudah ngaco, ini sudah nggak benar nih. Itu yang banyak terjadi itu kan, dan view-nya tinggi-tinggi itu kan, view-nya tinggi-tinggi itu sudah ya entah gimana ceritanya kayak gitu kan, ya wallahu alam lah. Kalau sudah kayak gitu tuh ya kita rasa berdosa jadinya kalau misalkan itu terus dibiarkan. Nah, makanya ya kalau saya itu kecenderungannya ya kalau ikut-ikut nonton-nonton YouTube itu yang biasa saya ikuti itu yang memang ada kitabnya, runtut dia bikin kayak gitu, seperti itu. Jadi saya bisa buka kitabnya, kemudian saya bisa artikan, saya bisa memahami secara utuh, bukan cuman menonton video itu full, tapi saya bisa mengikuti kajiannya secara utuh ya kan. Kayak misal kajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian ada juga kitab-kitab fiqh kayak misalnya kitab kemudian kitab Al-Haul Kabir, kitab-kitab yang lain lah pokoknya, mulai dari dasar misalkan kitab Fathul Qorib. Walaupun ya hari-hari itu walaupun itu sudah sering saya dengar kayak gitu, tapi saya terus belajar seperti itu. Siapa tahu ada ilmu-ilmu baru, pandangan-pandangan yang baru yang memang saya tidak tahu, yang saya tidak ketahui. Seperti itu. Oke, lanjut. Sorry ini sudah terlalu panjang lebar ya kan. Mukadimahnya panjang. Hadis nomor 191, wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Bilalan adzana qabla al-fajri fa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a fayunadiya ala innal abda nama, rawahu Abu Daud wa dha'afahu. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi atas keduanya, anna Bilalan, bahwasanya Bilal azana, pernah mengumandangkan azan, qoblal fajri, sebelum fajar, sebelum masuknya waktu sholat. Ini maksudnya seperti itu ya. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah di sini. Jadi hu-nya ini kembali ke Bilal bin Rabah. An-Nabiyu menjadi fa'ilnya. Jadi dia kalau fa'il, sekali lagi, fa'il itu harokat akhirnya adalah domah. Jadi rofa. Jadi mesti harus rofa. Nah, maf'ulnya di sini adalah domir hu di sini. Hu yaudu ila Bilal. Jadi seperti itu. Maka di sini cara menerjemahkannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah
ayyarji'a, untuk mencabut kembali azannya. Dengan cara seperti apa? Fayunadi, lalu serukanlah Allah ala innal abda, nah sesungguhnya hamba di sini dalam keadaan tidak sadar. Hamba yang melakukan azan tadi melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa dha'afahu, dan beliau menilai hadis ini dhaif. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya. Makna keseluruhannya adalah tidak boleh untuk memberitahukan atau mengumandangkan azan, ya, yaitu maksudnya waktu sholat sebelum mengecek kebenaran masuknya waktu sholat tersebut. Jadi kalau kita mengumandangkan azan, kita harus pastikan betul waktunya sudah masuk apa tidak. Seperti itu, sudah sampai apa tidak, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi harus betul-betul tepat dan akurat. Apabila muadzin tersebut melakukan kekeliruan dan mengumandangkan azan sebelum masuknya waktu tersebut, maka ia wajib memperingatkan orang-orang yang mendengarnya melalui seruan halat. Jadi wajib dihalat. Kenapa? Karena takut-takut orang yang mendengar azan tersebut melakukan sholat, ya kan? Dan ini tidak boleh, maka mesti seorang muadzin tersebut meralat azannya. Nah, agar orang-orang yang mendengar tidak terpedaya lalu mengerjakan sholat sebelum masuknya sholat, dan ini tidak boleh. Jadi azan tersebut harus dilakukan ketika masuknya waktu sholat. Azana qoblal fajri. Nah, kita analisis lafadznya lagi ya. Azana qoblal fajri itu maksudnya adalah mengumandangkan azan sebelum fajar, yakni sebelum masuk sholat subuh. Karena ia menduga bahwa fajar telah terbit. Hal ini terjadi sebelum disyariatkannya azan pertama dan sebelum diangkatnya Ibnu Ummi Maktum sebagai zuru azan. Jadi cerita ini sebenarnya adalah ketika azan pertama yang sudah kita bahas kemarin, ya kan, di sini ya. Nanti teman-teman bisa cek atau di hadis sebelumnya, hadis berapa? Hadis 189 dan 190, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Itu ada syariat azan pertama. Jadi sudah ditetapkan azan pertama, tapi kondisinya sebelum azan pertama itu ditetapkan, ya sempat terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah pada waktu itu. Dan Ibnu Ummi Maktum waktu itu belum diangkat sebagai zuru azan, hanya bebannya dipikul oleh Bilal bin Rabah pada waktu itu. Ala innal abda qad nama. Matanya dalam keadaan masih mengantuk hingga keliru menentukan fajar. Jadi waktu itu kondisi Bilal bin Rabah pada waktu itu masih mengantuk waktu itu ya, masih mengantuk dan keliru dalam menentukan waktu sholat. Nah, ketika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, maka Rasulullah memerintahkan untuk berseru kepada orang-orang supaya mereka mengetahui hal tersebut hingga mereka tidak terkejut. Jadi ketika Bilal bin Rabah melakukan kesalahan, maka hendaklah diralat, seperti itu ya kan. Konsepnya adalah di sini Rasulullah memberitakan untuk meralat gitu kan, supaya orang nggak terkejut nih kan, loh
ini kayaknya belum masuk waktu sholat kok sudah Bilal bin Rabah sudah azan. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk meralat. Allah merupakan kata peringatan dan pembukaan. Al-abdu merupakan kata kinayah dari diri Bilal sendiri. Ala innal abda di sini maknanya adalah diriku sendiri, yaitu Bilal bin Rabah. Nah, kinayahnya seperti itu. Jadi yang namanya apa ya? Kalau kita masuk di ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada yang maksum. Nah, kalau misalkan seseorang tersebut melakukan kesalahan, ya hendaknya dia meralat dan meminta maaf. Itu juga fikih hadis daripada yang ada di dalam hadis tersebut, ya kan. Jadi sudah saya kasih tahu ya kan dari kemarin kesalahan-kesalahan daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya bukan untuk membongkar aib daripada sahabat Rasulullah, tapi ini hanya pembelajaran bagaimana cara kita bertindak, ya kan. Kalau misalkan teman-teman kita kayak gitu, lingkungan kita ya melakukan kesalahan, bukan langsung dipenjara, bukan langsung disomasi. Kita bisa melakukan teguran-teguran. Barangkali teman-teman kita yang melakukan kesalahan tersebut tidak mengetahui hukumnya seperti apa. Contoh ya kan yang sudah terjadi kayak misal Tretan Muslim dan Coki Pardede kayak gitu kan. Kemudian ya youtuber-youtuber yang lain, public figure yang lain kayak gitu. Ketika membuat suatu konten yang mana mereka istilahnya terfokus kepada kontennya itu ya, view dan lain sebagainya, ujung-ujung ada kata-kata yang terpeleset, ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati pendengarnya dan itu menyebabkan masalah. Nah, alangkah baiknya bukan langsung disomasi, gitu. Diberikan teguran, arahan dan lain sebagainya. Kalau bisa kita juga selaku orang yang ahli hukum dan lain sebagainya bisa memberikan apalagi itu panduan-panduan bagaimana cara bersosial media yang baik dan benar. Ya kan, kita tidak bisa membendung ya kan orang mulai dari Sabang sampai Merauke menentukan membuat suatu konten harus mendidik seperti channel ini, ya kan, nggak bisa kayak gitu. Kadang ada yang terlepas batas kayak gitu kan, kayak contoh ya konten pemersatu bangsa yang teman-teman tahu sendiri, ya kan. Ada juga konten yang dibuat prank ya kan, mulai dari yang settingan sampai yang betul-betul vulgar, tidak ada batasan sama sekali. Ya itulah keadaan-keadaan yang harus sama-sama kita benahi ya kan, sesuai dengan koridor hukumnya kayak gitu. Jadi kita ya haruslah istilahnya memberikan peringatan-peringatan terlebih dahulu ya, sebagai ya kita harus bijaksana mungkin, baik itu dari kita selaku netizen dan lain sebagainya. Do'afahu di sini adalah Imam Abu Dawud. Menilainya hadis ini adalah do'if karena hadis ini berasal dari sanad-sanad Hammad ibnu Salamah. Sedangkan Hammad sendiri keliru dalam memarfukannya. Jadi ada cacat yang dilakukan yang berasal dari sanad-sanad Hammad ibnu Salamah. Nah, sedangkan Hammad di sini melakukan kekeliruan di dalam memarfukan hadis. Nah, para imam ahli hadis terkemuka seperti Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad menjelaskan
bahwa hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Ibnu Umar. Akan tetapi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ya masih dapat dipakai seperti itu, ya kan. Masih bisa masih bisa digunakan lah kan, seperti itu. Walaupun ya terdapat kesalahan di sini. Jadi ya ini salah satu contoh bagaimana para ulama-ulama hadis itu disiplin, adil di dalam menilai suatu hadis seperti itu. Ada yang kredibilitasnya itu doib ringan, doib sedang, dan doib berat sampai palsu. Bukan berarti semuanya doib tidak bisa dipakai. Ada yang mursal, ada yang munqati, ada yang mu'dal dan lain sebagainya. Ini sanad yang terputus. Kemudian ada lagi yang matruk. Kemudian ada lagi yang matruk, mudalas dan lain sebagainya. Itu sampai hadis itu betul-betul sudah maudhu, palsu, sudah seperti itu. Tujuannya apa? Supaya ulama-ulama itu, kita terutama ya, adil di dalam memvonis seseorang kayak gitu. Kalau misalkan orang tersebut melakukan kesalahannya kecil saja, maka hukumannya juga kecil. Seperti itu juga kalau misalkan orang sudah berbuat kesalahan yang besar, maka juga hukumnya juga besar. Seperti itu ulama-ulama ahli hadis di dalam menjudge seseorang. Seperti itu. Ini kalau sudah jarh wa ta'dil, kalau sudah jarh wa ta'dil itu sudah menjudge seseorang, sudah itu perawi hadis dijudge. Ya kan? Kalau bahasanya kita sekarang seperti itu kan, karena ya yang disampaikan beliau para ulama hadis ini pendusta, dajjalun minad dujjal lah, pendusta besar. Sudah seperti itu. Ya kan, tidak ada yang ditutup-tutupi di situ. Ini orangnya Syiah, gitu. Ya sesuai dari yang mereka ketahui, ya kan, sudah jelas ada buktinya seperti itu. Nah, jadi ya kalau saya itu jujur saja, kalau misalkan menjudge seseorang juga ya sesuai dengan contohnya adalah ulama-ulama ahli hadis. Tidak berani saya kalau misalkan di luar daripada itu. Ya kan, saya sudah contohkan kayak misalkan contoh pembuat konten pemersatu bangsa ya. Itu fasik, jangan ditiru. Apakah berarti saya bukan orang yang fasik? Bisa. Saya rajin ibadah juga maksiat beda-beda kayak gitu kan. Kadang ya maksiat yang paling tinggi, nah sudah saya bahas itu kan, maksiat yang paling tinggi adalah para pemalsu dan penyebar hadis palsu. Seperti itu. Itu maksiat yang paling tinggi. Itu kan makanya hati-hati kita di dalam menyampaikan suatu hadis. Jangan sampai hadis palsu itu kita sampaikan. Itu dosa besar. Maksiat yang paling tinggi. Jadi maksiat itu ya macam-macam. Ada bidangnya masing-masing. Kalau yang bermaksiat yang biasa-biasa kayak gitu kan, yang buka aurat dan lain sebagainya, orang sudah tahu itu maksiat. Orang sudah tahu itu maksiat. Ya orang yang mengerjakan itu otomatis ya berdosa lah walaupun dia sadar. Tapi kalau yang namanya maksiat di dalam menyebarkan suatu hadis itu jujur itu sudah maksiat yang terlampau ini, karena hadis palsu yang kita sebarkan itu walaupun itu konteksnya baik, tetapi nanti itu bisa bertentangan dengan syariat agama Islam yang seharusnya syariat mengatakan seperti ini, hadis-hadis yang sahih mengatakan seperti ini, diamalkan secara melenceng oleh orang yang mendengarnya. Nah, itulah
bahayanya daripada kita, ya kan. Sebagai ustadz katakan seperti itu, ya kan, orang yang tahu masalah hukum. Makanya itu tadi para kiai-kiai NU apa segala macam mesti di situ mensyaratkan orang-orang yang menyampaikan ilmu agama harus paham betul tentang dasar-dasar ilmu agama gitu. Ujung-ujung saking semangatnya kayak gitu, semua perkataannya salah. Nah, kemudian fikih hadisnya yang pertama, disyariatkan mentaati orang besar terlebih dalam urusan agama. Nah, kita harus mentaati orang-orang yang besar. Sudah saya contohkan kan, kalau misalkan yang saya sampaikan di teman-teman ini, di channel ini, mesti dari kitab-kitab ulama-ulama yang besar, yang masyhur di zaman dahulu. Kalau kitab Bulughul Maram adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab Fathul Qorib, saya lupa itu penulisnya. Kemudian kitab Al-Azkar itu Al-Imam Nawawi, itu sudah semua yang saya bahas kayak misalkan Al-Itisam, Al-Imam Syatibi, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi saya di dalam mentaati orang-orang yang besar. Nah, terlebih dalam konten ini adalah urusannya syariat agama Islam. Jadi saya juga, kalau saya tidak tahu, nah, saya tidak akan berkomentar. Saya tidak berani kalau misalkan komentar saya itu offset. Iya, yang terutama yang berkaitan dengan agama Islam. Yang kedua, tidak boleh mengumandangkan azan subuh sebelum maksudnya waktu sholat. Nah, jadi kita yang pertama tadi kita harus disyariatkan mentaati orang besar. Yang di sini Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak boleh mengumandangkan azan sebelum masuknya waktu sholat. Nah, di sini contoh kasus yang terjadi adalah sholat subuh, dan ini bisa kita kiaskan di semua sholat fardu terutama ya, karena syariat azan dan iqomah itu untuk sholat fardu. Kemudian zuru azan harus meneliti waktu sholat terlebih dahulu. Apabila ternyata ia masih keliru, sudah ijtihad mengenainya, jadi dia sudah tahu nih, dia sudah menentukan apa segala macam, dia sudah berijtihad ternyata keliru, maka ia harus memberitahukan kepada orang-orang mengenai kekeliruannya. Seperti itu. Misalkan saya keliru di dalam menentukan suatu hukum dan lain sebagainya, teman-teman tahu, ini kan dikasih tahu, saya langsung ralat seperti itu. Wah, di kitab ini Ibanatul Ahkam seperti ini salah antum, langsung saya langsung ralat seperti itu. Kalau misalkan di dalam kitab Al-Um kayaknya nggak ada deh saya cek lagi ternyata tidak ada, saya ralat seperti itu. Yang benar saya kasih tahu. Jadi yang namanya ustadz ya, terlebih ustadz sekarang gitu kan, siapalah mereka kayak gitu kan, mau itu kiai, habib dan lain sebagainya, tidak ada yang maksum seperti itu. Kalau misalkan saya, meskipun saya senang dengan Habib Ja'far seperti itu, bahwa mengatakan bahwa Habib Ja'far itu selalu benar kayak gitu kan, ya itu sudah levelnya ta'assub. Itu apa yang yang disampaikan Habib Ja'far itu pasti benar, yang lain salah. Itu sudah levelnya ta'assub, dan itu tidak boleh, bukan dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu ya saya banyak mengkaji dengan ustadz yang lain kayak gitu. Ya, itu. Jadi semua orang itu ya kan, dari kesalahan daripada sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in seperti itu. Nah, hendaklah kita jadikan pelajaran bahwasanya kebenaran mutlak itu hanya
kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya, kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai yang sudah menjadi syariat pada agama Islam. Jangan sampai kita sekali lagi menentukan segala sesuatu, melakukan aktivitas di luar dari apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Akhirul kalam. Oh ya, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, yang keliru, uh, yang saya lakukan di video ini dan video-video sebelumnya. Kemudian juga saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, baik itu yang beragama Islam dan agama-agama di luar agama Islam. Seperti itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan konten ini bukan untuk memecah belah, bukan untuk memprovokasi, tapi kita meneliti suatu masalah sesuai dengan koridor hukumnya. Yang ketiga, apabila ada masukan, usul, dan lain sebagainya, silahkan diatur di kolom komentar. Itu yang saya selalu utarakan terus-menerus kepada teman-teman, supaya bisa ya, ini kan jangan sampai nanti saya salah kemudian digoreng-goreng, itu ya kacau. Wa'alaikumsalam kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.